Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat lingkar ngaji lesehan. Kita kembali ngaji fikih perempuan, fiqhul mar'ah al-muslimah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perempuan diperlakukan setelah datangnya Islam. Jadi sebelumnya kita sempat berbicara tentang perlakuan terhadap perempuan sebelum Islam datang, dan saat ini al-mar'atu ba'dal Islam. Bagaimana perempuan itu diperlakukan setelah kedatangan Islam. Sebelumnya kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari masyaikhina wa masyaikhina. Syekh al-alim al-allama Muhammad bin Mutawalli asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa karamatihim. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi amin. Al-mar'atu ba'dal Islam, perempuan setelah Islam. Kita akan sedikit membaca bagaimana perempuan diperlakukan setelah kedatangan Islam, dan bisa kita bandingkan sendiri dengan bagaimana mereka diperlakukan sebelum Islam, sehingga kita bisa ketahui, kita bisa simpulkan siapa yang pertama kali memuliakan perempuan. Nanti bisa akan jelas sendiri ya. Jadi bukan negara-negara baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini organisasi dunia baru-baru ini, bukan itu, tapi jauh sebelum itu, 15 abad yang lalu, sekitar 15 abad yang lalu sudah mereka dimuliakan luar biasa. Al-mar'atu ba'dal Islam, perempuan setelah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Islama hina ja'a ilal alam rafa'a min makanatil mar'ah wa a'taha hurriyataha wa karamataha wa syakhsiyataha al-mustaqillah. Islam itu sejak dia datang ke alam raya ini, sejak ia hadir, sejak ajaran-ajarannya mulai tanazul ke muka bumi, mulai turun ke muka bumi ini, rafa'a min makanatil mar'ah wa a'taha hurriyataha wa karamataha. Dia mulai mengangkat, baru mulai dari sanalah, baru itulah ia mengangkat derajat perempuan, wa a'taha, dan memberikan perempuan-perempuan itu hurriyataha, kemerdekaan mereka, wa karamataha, dan kemuliaan mereka, wa syakhsiyatahal mustaqillah, dan jati dirinya, pribadinya yang utuh. Jadi saat sebelum Islam mereka tidak mulia, mereka tidak merdeka, mereka tidak punya jati diri yang utuh. Setelah Islam datang, semua itu diberikan kepada perempuan. Wasawa bainaha wa bainar rajuli fil huquqi wal wajibati. Islam juga menyetarakan, memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara, baik itu fil huquq wal wajibat, dalam segala hak dan segala kewajiban mereka masing-masing. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum, kami sungguh menciptakan kalian semua, min zakari wa unta, dari laki-laki dan perempuan. Dari sini, dari penggalan sedikit ini saja, kita diberi kesadaran utuh bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran.
Nah, itu bisa, ini tergantung pemahaman masing-masing, tergantung zauk atau cita rasa dalam menjangkau maksud ini, dalam menjangkau teks tersebut. Laqad kafala al-Islamu lil mar'ati hurriyatal ikhtiyari fil 'aqidati waz zawaji wa sairi umuril hayati. Islam sudah sejak lama, Islam itu memberikan hurriyatal ikhtiyar, hak kebebasan untuk memilih kepada perempuan. Fil aqidati, dalam hal akidah mereka diberi kebebasan. Wazawaji, apalagi dalam hal menikah mereka diberi kebebasan. Jadi tidak dikekang oleh budaya, tidak dikekang oleh personal, tidak dikekang oleh kekuasaan, tidak. Mereka diberi kebebasan memilih siapa suami yang ingin mereka nikahi. Jadi yang berusaha begitu ya, yang berusaha mengekang perempuan ataupun laki-laki dalam urusan pernikahan, baik itu budaya, kekuasaan, atau personal sekalipun, kekuasaan secara umum ataupun kekuasaan pribadi, personal, berarti dia sedang meniti jalan meruntuhkan misi-misi besar syariat, misi-misi besar Islam yang diturunkan sejak dahulu. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam hal ini. Wasairi umuril hayati, dan seluruh urusan kehidupan, dari akidah, zawaj, kemudian apakah mereka menikah atau tidak, itu tidak jadi tanggung jawabnya siapapun, itu ditanggung oleh mereka, itu di dalam kepemilihan mereka, hak memilih mereka. Wa kafala lahal haqqo fit tamalluki wasyira'i wal bai'i wal hibati, dan Islam juga menjamin Islam juga menjamin hak perempuan untuk tamalluk, untuk memiliki, untuk syira' membeli, untuk bai' menjual, wal hibati, dan untuk hibah dan seterusnya. Islam juga menjamin itu. Jangan sampai perempuan tidak punya harta, jangan sampai perempuan tidak bisa memiliki apapun di dunia ini. Dia punya apapun di dunia ini, jangan sampai dia tidak diberi kebebasan membeli, jangan sampai dia tidak diberi kebebasan menjual, tidak diberi kebebasan hibah, hadiah, dan seterusnya. Tidak benar, karena itu tidak benar. Perempuan dengan laki-laki itu sama saja. Mereka indah dengan misi masing-masing, mereka indah dengan cara penciptaan masing-masing yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala laha nasiban ma'luman fil mirasi. Perempuan juga berhak mendapatkan harta warisan yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak seperti zaman jahiliyah yang dimana mereka tidak dapat harta warisan, dia ini boleh dijual, dia boleh dijadikan jaminan hutang, dan lain sebagainya. Wa hafadha ala kulli huquqiha wa qaddaraha umman wa ukhtan wa zawjatan wa ibnatan wa ja'ala laha makanatan 'azimah. Islam juga menjaga setiap hak-hak perempuan dan memberikan hak-hak itu baik kepada ibu, saudari, istri, anak perempuan, dan seterusnya. Wa ja'ala laha makanatan 'azimatan, dan Islam memberi tempat, memberi posisi dan kedudukan yang agung di hadapan sosial, di hadapan agama, dan seterusnya. Sehingga fal mar'atul muslimatu tusyariku zawjaha fil hayati, sehingga dalam urusan pernikahan, dalam ranah atau rumah tangga, perempuan itu musyarakah dengan suaminya. Musyarakah itu kerjasama. Dia itu sedang bekerja sama yang baik. Dia diatur untuk menjalin kerjasama yang baik dalam rumah tangga, dalam urusan hidup, di bawah naungan satu atap rumah tangga. Jadi mereka bukan satu tuan, satu budak, tapi mereka bekerja sama, ya. Tidak ada tuan, tidak ada budak. Mereka bekerja sama, bukan dua-duanya tuan dan bukan dua-duanya budak. Bukan satu tuan, satu budak, tapi tidak ada tuan, tidak ada budak. Keduanya adalah partner dalam rumah tangga. Mereka saling support dalam segala hal kebaikan. Wa tu'inuhu wa tushiru alaihi. Mereka saling support, wa tushiru alaihi. Mereka saling
saling bantu lah begitu ya, saling beri petunjuk. Wa turabbi auladaha at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah. Mereka juga mendidik anak mereka secara bersama-sama dengan pendidikan Islam yang benar. Mereka juga mendidik anak mereka secara bersama-sama dengan pendidikan Islam yang benar. Ini maknanya berarti yang mendidik anak itu bukan perempuan saja. Yang mendidik anak itu bukan dibebankan kepada perempuan semata dan kemudian laki-lakinya kemana-mana. Laki-lakinya secara modus sih kerja misalnya ya, secara modus kerja, tapi di balik itu ada kerja yang dalam tanda kutip. Jangan sampai begitu. Bahasanya yang lain, bahasa yang lebih populer ya jajan di luar misalkan. Istrinya sedang ngomong anak di rumah, dia sedang merawat, mendidik anak dengan pendidikan Islamiyah, sementara suaminya kok tidak, begitu kan? Jauh sebaliknya daripada itu. Nah, hal-hal seperti ini yang diluruskan oleh Islam sejak lama itu, bahwa tidak benar, tidak tepat jika perlakuan terhadap perempuan timpang sebelah daripada perlakuan terhadap laki-laki. Wa bi qada'il Islam 'ala rikki kafalalaha al-karamata wal haqqo fi an yakuna laha zawjun wa usratun. Dan berdasarkan ketetapan Islam tentang perbudakan, Islam itu berani menjamin perempuan, berani menjamin kemuliaan dan hak bagi perempuan. Dalam hal apa? Fi an yakuna laha zawjun wa usratun. Dalam hal bahwa dia berhak menikah, dia juga berhak mendapatkan keluarga. Wa atahal Islamu kadzalika haqqa talabit talaqi inda dharuri. Begitu juga Islam memberikan hak selebar-lebarnya kepada perempuan dalam hal hak talabit talaqi, dalam hal hak meminta talak atau gugat cerai inda dharuri, ketika memang sudah harus dilakukan hal itu. Sementara di zaman jahiliyah itu tidak ada sama sekali hak gugat itu ya, tidak ada sama sekali. Kalau mau dicerai, kalau enggak ya enggak, disiksa. Sementara mereka hampir mati pun tidak ada hak gugat cerai. Nah, Islam memberikan ini. Jika memang tidak nyaman, ya boleh. Jika memang nyaman, ya pertahankan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Harus ma'ruf semua, imsaknya ya ma'ruf, tasrihnya juga ma'ruf atau ihsan bahasa lainnya. Harus baik semua, imsaknya ya baik, tasrihnya juga baik. Wa qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. Tidak ada kebolehan, tidak boleh sama sekali, sekalipun tidak boleh setiap orang berlaku doror kepada diri sendiri dan orang lain. Ini tafsir la dharara. La dororo itu orang tidak boleh melakukan doror kepada diri sendiri, sekaligus tidak boleh melakukan doror kepada orang lain. Wala diroro, jika dilakukan doror kepada orang lain itu dalam aturan Islam tidak boleh membalas doror tersebut. Doror, yudoru, mudorotan, wadiroro ya. Jadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Tidak boleh saya misalkan melakukan pelukaan terhadap tangan saya sendiri. Saya juga tidak boleh melukai tangan orang. Itu la dororo itu. Makna la dororo, tidak boleh ada doror. Wala diroro, tidak boleh orang lain yang sempat saya lukai itu membalas luka juga kepada saya. Nah, jadi sejatinya secara kesimpulan sederhana, kita benar tidak boleh memulai untuk melukai orang. Tapi jika memang itu terjadi, Islam tetap menganjurkan agar tidak lebih kacau dalam tatanan kehidupan ini. Ia tetap menganjurkan tidak boleh juga ada pembalasan. Ini yang lebih tinggi ini sebenarnya ya.
Ini yang lebih tinggi. Pembalasan sih ada yang kita kenal dengan kisos ya kan dalam Islam. Tapi kata Al-Quran, jika kalian maafkan itu lebih baik bagimu. Nah itulah yang dimaksud di sini. Nah itulah yang dimaksud di sini. Agar semua serba baik, agar semua serba berkualitas. Nah, kalau yang membalas itu kan biasa ya kan. Kalau yang membalas dengan kejahatan juga itu biasa. Yang membalas dengan luka juga itu biasa. Atau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu juga biasa. Yang luar biasa itu ketika kejahatan dibalas kebaikan. Itu luar biasa. Itu tetap dianjurkan oleh Al-Quran. Itu tetap dianjurkan oleh agama. Wahafadhal Islamu ala hayatil mar'ati bimuharabatihi zahiratan. Islam juga menjaga kehidupan perempuan. Islam juga menjaga keberlangsungan hidup perempuan bimuharabatihi, dengan cara Islam itu berperang memperjuangkan kelangsungan hidup perempuan itu. Zahiratan, berperang secara zahir. Wa adil barati, dan hal-hal yang bisa meresahkan anak-anak perempuan. Hal-hal yang bisa meresahkan anak-anak perempuan yang diperangi oleh Islam itu, yaitu wahiyadaf nuha wahiyahayatun. Anak-anak perempuan itu dikubur sementara mereka masih hidup. Itu diperangi luar biasa oleh Islam. Tidak boleh demikian. Perempuan juga memiliki hak keberlangsungan hidup sebagaimana laki-laki. Karena itu tidak boleh dia dikubur hidup-hidup, tidak boleh ya kan? Dihentikan kehidupannya secara massal, secara kejam, secara zalim, secara aniaya. Tidak boleh begitu. Islam memerangi itu secara nyata. Min karohatihi laha. Kenapa kok mereka dikubur hidup-hidup? Karena budaya patriarki atau budaya adik kuasa. Masa begitu ya? Ya begitu sudah. Anggap saja begitu. Budaya patriarki atau budaya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan itu menyebabkan kebencian tersendiri terhadap mereka. Jadi karena mereka terlampau ingin menguasai segalanya, sampai yang berbeda jenis dengan mereka itu dibencinya. Termasuk tidak akan memberikan regenerasi kepada perempuan. Au ghiratihi alaiha, atau dia punya cemburu terhadap perempuan, ya cemburu yang positif, cemburu yang negatif ya. Mereka punya cemburu negatif kepada perempuan. Dia tidak ingin ada satu kekuasaan sekecil apapun dimiliki oleh perempuan. Yang dia inginkan satu, bahwa perempuan hanya berhak mendapatkan pekerjaan yang paling hina. Itu yang mereka inginkan. Wahadhihi kanat muntasyiratan fil jahiliyah, dan ini berlaku umum, berlaku secara luas di zaman jahiliyah dulu. Jadi perempuan yang bukan makhluk rumahan, perempuan bukan makhluk dapur, perempuan juga berhak pintar, perempuan juga berhak berkarya, perempuan juga berhak bersekolah tinggi, perempuan dan lain-lain sebagainya. Nah itu adalah perjuangan kita masing-masing setelah itu ya. Perjuangan kita masing-masing. Jangan sampai PR kita sebenarnya untuk masa-masa ini, jangan sampai ada pola pikir untuk mendiskreditkan perempuan. Itu sebenarnya. Karena semuanya itu berawal dari pola pikir ya, berawal dari pola pikir. Dan apapun yang keluar dalam bentuk pola pikir itu, itulah kualitas sariroh setiap orang. Jadi seperti sabda baginda Nabi itu, sariroh kita ini adalah alaniyah kita ini adalah gambaran dari sariroh yang ada pada diri kita. Jadi kita punya alaniyah ya kan, kita punya sikap, kita punya tindakan, kita punya kebijakan, kita punya sikap dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap yang muncul secara zahir ini adalah gambaran, lambang dari sariroh kita yang ada di dalam ini atau batin kita. Nah, pola pikirlah yang harus kita ubah pertama kali, sehingga dia nanti akan turun menjadi keyakinan bahwa perempuan harus dijunjung tinggi,
sehingga yang keluar tidak lagi diskredit kepada perempuan, melainkan yang meninggikan derajat dan martabat mereka. PR kita masing-masing adalah selain untuk menanamkan ini dan sekaligus juga untuk memberikannya kepada yang lain. Jangan sampai memiliki pola pikir untuk mendiskreditkan mereka. Wa kana fi dzalika a'dhamu darsin lin-nasi yu'allimuhum an la farqa baina dzakarin wa untha wa an la tafadula bainahuma la yakunu wa anna tafadula bainahuma la yakunu illa bittaqwa wal amali shalih. Nah, ini dia terakhir penegasannya. Dalam hal itu di sana ada pelajaran, ada edukasi yang sangat besar menjadi PR linnasi bagi umat manusia. Yu'allimuhum, di mana darsun itu atau di mana kajian itu akan mengajarkan, akan mengedukasi seluruh umat manusia bahwa tidak ada perbedaan antara zakarin wa unsa, antara laki-laki dan perempuan. Dan hanya perbedaan itu wa anat tafadula bainahuma, dan perbedaan itu hanya ada pada bittaqwa wal amalis sholih. Yang membedakannya hanya takwa dan amal sholih. Selain daripada itu tidak ada perbedaan-perbedaan yang layak dimunculkan. Jika yang lebih bertakwa laki-laki, maka dia lebih mulia di hadapan Allah. Jika yang lebih bertakwa perempuan, maka dia lebih mulia di hadapan Allah. Begitu kira-kira. Tidak ada selain daripada itu. Wa min mazahiri takrimil Islam lil mar'ah. Nah, ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.